Pernahkah Anda terbangun oleh suara hujan yang bukan lagi terdengar menenangkan, melainkan mencemaskan? Pagi yang seharusnya cerah, tiba-tiba berubah menjadi badai. Air yang seharusnya mengalir ke sungai, kini masuk ke ruang tamu kita. Kita semua sudah mulai peduli. Kita bawa botol minum sendiri, kita kurangi plastik. Tapi, ada satu rahasia besar yang tersembunyi tepat di depan mata kita, di piring makan kita malam ini. Hari ini kita tidak hanya bicara soal asap knalpot atau pabrik. Kita akan bicara tentang sebuah dosa kolektif yang tidak terlihat di balik gurihnya udang faname. Bahkan budidaya udang faname menduduki penyumbang efek gas rumah kaca terbesar di bidang industri perikanan. Bisa mengalahkan industri daging sapi secara luasan industri yang dihasilkan. Sudah benarkah langkah yang kita lakukan saat ini? Apakah kita sedang membangun ekonomi atau justru sedang menghancurkan benteng alam kita? Episode kali ini kita akan membahas ternyata cara budidaya kita bisa menjadikan efek penyumbang gas rumah kaca. Kita bahas rangkaian-rangkaian apa yang terjadi. Apa hubungan banjir di depan rumah Anda dengan industri udang? Selama ini kita hanya menunjuk bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, gas sebagai biang keladi gas rumah kaca. Kita lupa pada deforestasi masif dan limbah agroindustri. Tapi jarang ada yang berani jujur bahwa manajemen kotoran organik yang buruk di tambak udang adalah salah satu penyumbang emisi gas karbon terbesar di sektor perikanan. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya ada di bawah air kolam. Bagi para pebisnis, mari kita jujur. Saat lingkungan sering berubah-ubah, genetic improvement dari bibit udang kita yang belum akseleratif terhadap perubahan-perubahan lingkungan, keterbatasan penguasaan teknis budidaya, ambisi yang terlalu besar untuk cepat untung, dan mengembalikan modal investasi, dan banyak hal alasan yang kita buat membuat budidaya tidak stabil produksinya. Sehingga saat itu, kita sering terjebak pada angka FCR atau Feed Conversion Ratio yang jebol. Bahkan yang tidak termakan bukan hanya membuang modal kita, tapi ia membusuk menjadi sampah organik yang melepaskan CO2 ke atmosfer dalam jumlah masif. Inilah yang memicu pemanasan global dari dasar kolam. Kita menambah beban bumi bukan karena asap, tapi karena kegagalan kita mengelola limbah di air. Di samping konsumsi listrik yang menggunakan BBM fosil selama budidaya. Kita berpikir industri ini adalah primadona. Teknologi intensif menjanjikan kekayaan instan. Kita merasa telah menguasai alam dengan kincir dan kimia. Tapi alam mulai membalas. Ketidakstabilan lingkungan yang kita ciptakan sendiri membuat udang stres. Penyakit seperti apen, WFD, hingga EHP datang menyerbu. Bisnis yang dulu kokoh kini runtuh. Banyak pengusaha gulung tikar karena hanya memikirkan untung hari ini tanpa peduli hidup esok hari. Kita tidak sadar bahwa dengan menebang benteng-benteng pesisir pantai dampaknya merembet ke laut kita. Limbah organik yang terbuang ke sungai dan pesisir mematikan terumbu karang. Kita sedang menghancurkan ekosistem yang seharusnya menjadi pelindung kita dari badai dan perubahan iklim. Namun, krisis ini adalah peluang untuk berubah. Strategi budidaya udang faname ke depan harus berbasis pada pemulihan lingkungan. Jawabannya ada pada mikroorganisme. Penggunaan probiotik bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Bakteri baik ini bekerja seperti pasukan pembersih yang memecahkan sampah organik sebelum sempat berubah menjadi gas rumah kaca yang mematikan. Dan yang paling revolusioner adalah penguasaan teknis sistem bioflok. Dengan sistem ini, kotoran organik tidak lagi dianggap sampah. Bioflok mengubah limbah menjadi gumpalan protein yang bisa dimakan kembali oleh udang. Hasilnya, FCR menurun, biaya pakan hemat, dan yang paling penting, emisi CO2 ke atmosfer ditekan hingga titik terendah. Inilah strategi budidaya abad ini. Dengan penguasaan green water system dan sistem bioflok, manajemen BOT dapat dilakukan secara lebih efisien. Sistem ini membantu mengoptimalkan proses biologis di dalam perairan sehingga mampu menekan pelepasan CO2 ke lingkungan. Dampaknya, emisi gas yang berkontribusi terhadap efek gas rumah kaca dapat diminimalkan secara lebih efektif. Mungkin Anda bertanya, saya bukan pengusaha tambak, apa urusannya dengan saya? Suhu bumi yang naik, salah satunya karena emisi dari tambak yang buruk, membuat suhu air laut tidak stabil. Ini mengganggu fitoplankton, penyerap CO2 dan penghasil oksigen paling krusial di lautan. Jika piramida makanan paling bawah ini runtuh, ikan-ikan kecil akan mati.
Apa akibatnya? Ikan cakalang atau tuna yang biasa kita makan akan semakin langka. Seekor tuna butuh bertahun-tahun untuk tumbuh besar di laut. Bagaimana mereka bisa bertahan jika rumah mereka sudah rusak sejak awal oleh keserakahan kita? Bukan cuma gas buang, manajemen sampah yang buruk dan penggunaan plastik yang masif menciptakan mikroplastik di lautan. Saat mikroplastik terlarut di sekitar pantai, maka akan dimakan udang, dimakan ikan, dan akhirnya ia kembali ke tubuh kita. Kita sedang memanen apa yang kita tanam. Abad 20 adalah abad eksploitasi. Mari jadikan abad 21 sebagai abad pemulihan. Indonesia adalah raksasa perikanan, tapi raksasa ini akan tumbang jika kita tidak segera melakukan introspeksi strategi budidaya kita. Untuk para pebisnis, berhentilah sekedar mengejar tonase. Mulailah mengelola ekosistem. Untuk masyarakat awam, tetaplah peduli karena suara Anda adalah penentu kebijakan. Kita masih punya waktu untuk sadar dan menghentikan pola pikir overeksploitasi. Jangan warisi anak cucu kita dengan masalah dunia yang semakin kompleks. Mari warisi mereka Nusantara yang asri dan laut yang kaya. Apa itu efek gas rumah kaca? Secara detail akan kita bahas dalam hubungannya dengan teknis-teknis perikanan pada episode berikutnya. Mari merenung, introspeksi terhadap laku pikir dan tindakan kita yang turut andil dalam overeksploitasi dan lupa bisa berkata cukup. Saat lupa berkata cukup, kita akan lupa bisa bersyukur. Hidup di negara kaya bak surga. Di bumi ini akan tinggal kenangan buat anak cucu kita.